Salam, Barabarkadaşlar, nasılsınız? Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hojia di Turcalisius. Dan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal yang minggu kemarin saya ngerasa guilty banget untuk menyelesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang bagian sini, nomor 7. Dan ini sebenarnya walaupun dia kalimat nominal, konteksnya nanti akan lebih banyak jatuh ke kayak perkenalan singkat gitu ya. Saya harap teman-teman lebih bersemangat menyimak. Kenapa? Karena 2 halaman lagi nih, ini sama ini kita akan sampai di post test unit kedua. Nah, di sini terus habis itu kita lanjut ke unit ketiga deh. Makin cepet ya. Oke, kita lanjut langsung bahas soal ini aja ya. Nah, nomor 7. Beberapa pertanyaan di antara nomor 7 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temukan. Saya sih mungkin ya. Dulu ketika awal di Turki, pertanyaan ini sering banget ditanyakan sama orang Turki ke orang asing gitu. Nah, pertanyaan itu apa aja? Beberapa di antaranya udah pernah saya bahas, tapi saya ulang lagi bahasnya supaya teman-teman semakin hafal gitu ya, makin ngolotok. Oke, pertanyaannya adalah sorunya dulu ya. Perintah dulu kita baca. Aşağıdaki di bawah ini ya. Aşağıdaki itu di bawah ini. Aşağıdaki soruları, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini cevaplayalım. Hayu, alım itu adalah ajakan ya. Jawablah ini adalah ajakan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1. Sen, kamu tunggal orang pertama dan udah deket gitu ya, jadi bukan formal. Kalau formal sis, ini temen udah deket saling kenal. Sen, atau misalnya dari yang tua ke yang muda nanyanya ya, sen nerelisin, kamu orang mana? Jawabnya ini jawab jujur ya. Biar teman-teman kalau kenalan gampang jawab ben Indonesia. Nah, ini nanyanya konteksnya nanya negara ya. Indonesia. Alah tuh cukup. Indonesia liyim. Nih. Sen lisin ben Indonesia liyim. Oke, bisa ya. Kalau misalnya orang Turki, ben, saya nggak usah ngajarin orang Turki ya. Ben, ini ditulis dulu rasnya. Turk. Nah, ini tambahannya. Ini kata kepemilikan sifat. Ben Turkum. Gitu. Kalau orang Indonesia, ben Indonesia liyim. Kalau misalnya orang Mesir, ben Mesir itu dalam bahasa Turki Mesir. Ben Mesirli. Nah, ben Mesirli yim. Gitu. Oke. Kalau misalnya orang Rusia, ban Rusia itu Rus. Nggak pakai nggak pakai stroke di atas ya. Ban Rusum. Nah, ban Rusum. Begitu. Jadi tergantung negaranya apa, ditambah akhiran benim. Bisa ya? Teman-teman perhatikan, saya nulis di sini beda-beda. Mesirliyim. Nih, Turkum. Jadi sesuai dengan vokal terakhir dari silabel terakhir. Turkum. Indonesia liyim. Gitu. Terus Rusum. Bukan rusem, tapi Rusum. Bisa ya? Oke, sekarang kalau misalnya anggap aja saya ngobrol sesama orang Indonesia, terus kita sok-sokan ngobrol pakai bahasa Turki, misalnya di tramway. Indonesia nggak ada tramway ya, di bus atau di angkot. Sanara lisin, saya jawab misalnya Bandung apa? Bandung lu. Ini inget ya, ada tambahan. Bandung lu Yum. Bandung Luyum. Gitu. Ya. Terus Kalau misalnya Jakarta,
Jakartalıyım. Lagian orang Indonesia rajin amat yang ngomong pakai bahasa Turki. Nah, ben Jakartalıyım. Atau misalnya kalau teman-teman ngelihat ada orang yang misalnya nulis ben Indonesiam. Saya Indonesia gitu, kayak gitu loh. Kalau misalnya ben Indonesiam, saya Indonesia gitu konteksnya ya. Tapi yang paling umum adalah ada kata sifatnya di sini, lu, terus le gitu ya, kecuali beberapa negara yang seperti tadi dicontohkan, misalnya Turkum, terus Rusum, enggak Rusluyum tapi Rusum, Mesir enggak Meserem tapi Meserliyum gitu. Jadi dilekati dulu kata sifat, habis itu baru ditambah kata kepemilikan, dan seterusnya. Tuh, bisa ya. Ben Indonesialıyım. Terus pertanyaan nomor 2, saya ganti dulu ininya biar nggak bosan. Saya lagi suka ungu aja. Nggak ada sennya yang ini. Eflimisin ini anggap kita lagi di satu tempat, ketemu di angkot lah ya. Jangan deh di busway, ketemu di busway. Terus ada yang nanya, senin adem ne, misalnya nanya ke saya, benim adem Erna. Senaralisin, kata lawan bicaranya, ben Indonesialıyım. Eflimisin berumah atau enggak nih? Kalau minggu lalu saya contohnya berumah atau enggak. Eflimisin udah nikah belum? Hayır misalnya ya. Hayır. Evli Deylim itu tidak menikah, belum menikah, atau di Turki itu bahasanya kalau single itu istilahnya adalah bekar. Terus karena dia melekat ke benim jadi bekarım. Evli misin? Hayır, evli değilim. Bekarım. Ini kayak titik. Ini lanjutannya, bekarım. Gitu ya. I'm single gitu. Terus dia nanya lagi, orang Turki emang kalau nanya tuh suka banyak. Jadi dia nanya satu pertanyaan, kita jawab, dia nanya terus gitu. Jadi ini saya kasih tahu kalau misalnya teman-teman belum bisa bahasa Turki, terus ditanya di busway, di tramway, senin ada ne Erna nerelisin Indonesia layem Evlimisin, bilang aja anlamyorum gitu. Bilang aja anlamyorum, nanti kamu akan berhenti ditanya-tanya. Oke, bercanda deng, tapi emang beneran. Kalau nggak ngerti, kalau nggak mau ngeladenin, bilang aja anlamyorum, udah gitu aja. Nomor 3, Siz Türkiye'de misiniz? Kamu, Anda di Turki enggak? Nah, ini kalau ini biasanya konteksnya mungkin kita saling teleponan ya, jadi nggak berada di satu tempat yang sama. Misal kita teleponan sama orang lain, orang itu nanya, Siz Türkiye'de misiniz? Misal kayak saya bikin sigorta, atau saya bikin kayak ikamet, itu kayak resident permit di Turki. Nah orangnya itu dia nanya ke kita nih, kamu ngajuin resident permit, kamu lagi di Turki apa enggak nih gitu, untuk proses lebih lanjutnya gimana. Dia nanya, sis Anda Turki di Turki enggak? Türkiye'de misiniz? Sis Türkiye'de misiniz? Misal kalau saya lagi di Turki ya, di Turki saya jawabnya evet. Pokoknya kalau ada mesen itu kita jawab evet hayırnya ya, untuk membiasakan. Evet, iya. Evet, Türkiye'deyim. Evet, Türkiye'deyim. Mau ditambahin ben boleh, enggak juga nggak apa-apa. Evet, ben Türkiye'deyim. Kalau misalnya nggak di Turki, Siz Türkiye'de misiniz? Ini terus kita jawab, aduh lagi liburan nih ke Indonesia, lagi pulang. Hayır. Enggak ya. Hayır. Saya ini ngajarinnya teman-teman pakai konteks rumus di atas ya, walaupun jawaban dari pertanyaan ini bisa banyak banget, cuman saya ngajarinnya pakai konteks rumus yang di atas itu, yang ada di kotak ya. Jadi antara evet hayır cuman tambahin kalau dia olumsuz atau negatif, tambahin değil, itu aja. Tadi asumsinya saya lagi ada di Indonesia, jadi ketika ditanya sis Türkiye'de misiniz,
Hebat banget itu dari Turki ke Indonesia bisa nelfon. Anggap bisa ya. Siz Türkiye'de misiniz? Jawabnya hayır. Ben ben sekali lagi bandnya boleh ditulis boleh nggak, mereka ngerti kok. Ben Türkiye'de değilim. Gitu ya. Değilim. Ini negatif, ini penunjuk lekat kepemilikan kepada imbuhan atau persona ya. Ben Türkiye'de değilim. Saya lagi nggak di Turki. Lanjutin misalnya. Emang kamu di mana? Ben boleh ditulis lagi boleh nggak? Sebenarnya sih saya nggak terlalu suka banyak banget band gitu ya. Tapi karena ini konteksnya sedang memberitahu supaya teman-teman tahu, jadi saya tulis. Ben Indonesia da ya, Indonesia da gitu. Siz Türkiye'de misiniz? Hayır, ben Türkiye'de değilim. Ben Indonesia'dayım. Saya nggak di Turki, saya lagi di Indonesia. Gitu. Oke? Bisa ya? Lanjut, nomor 4. Ini rada nggak nyambung. Mungkin orang yang nanya saya di busway itu ngelihat muka saya lagi capek gitu kali ya. Anggap saja seperti itu. Dia nanya, Yorgun musun? Ini kita habis belanja lah misalnya. Saya habis belanja, dia dari Izmir, dari Konak. Terus naik busway, terus capek banget karena belanjanya sampai jam 8 malam. Wow. Belanja sampai jam 8 malam. Yorgun musun? Yorgun itu masih inget gak apa? Yorgun itu capek, lelah, lemas, lesu, lunglai ya lah. 5L pokoknya. Yorgun musun? Capek gak? Ya kalau saya belanjanya habis pulang sekolah jam 4 habis marahin dosen misalnya, terus belanjanya tapi buat penelitian bukan buat seru-seruan. Saya bilang capek aja ya. Yorgun musun? Evet. Saya bilang capek aja. Evet. Yorgunum. Ini jawaban paling simpel. Evet yorgunum. Kalau mau ditambahkan evet çok, ini banget ya, çok yorgunum. Evet çok yorgunum. Capek banget. Ini tuh banget artinya. Evet çok yorgunum. Ay çok yorgunum ya. Gitu kayak gitu. Biasa kalau kita ngeluh ke temen, ay çok yorgunum ya. Kalau lapar, ay çok apa sih? Ne kadar acıktım ya gitu kayak aduh lapar banget, capek banget. Nah ini evet çok yorgunum gitu. Evet çok yorgunum. Evet yorgunum. Kan gak mungkin kalau kita bilang lelah terus ekspresinya evet yorgunum, kan gak mungkin gitu kan, kayak iya capek kan gak cocok. Jadi evet çok yorgunum, capek banget gitu. Bisa ya. Kalau misalnya enggak kok nggak capek, karena belanjanya belanja yang bikin happy, bukan belanja alat penelitian, jawabannya hayır. Yorgun değilim. Nah ini adalah olumsuz ya. Olumsuz. Kalau ini olumlu positif, kalau ini negatif. Ini değilim. Hayır yorgun değilim. Gitu. Oke, bisa ya. Nomor 5. Teman kita nanya. Teman-teman habis belajar kelas bahasa Turki misalnya. Terus dia mau ngajak hangout misalnya atau ngajak temenin ke suatu tempat. Dia nanya, Ders itu adalah kursus pelajaran, subjek ya, habis selesai pelajaran lah maksudnya ya. Ders itu subjeknya. Ten itu imbuhan den sebenarnya ya. Ten itu dari imbuhan den. Masih ingat nggak teman-teman ketika saya terangin fıstık shop CHP. Kalau suatu kata diakhiri oleh huruf-huruf ini, maka imbuhan yang melekat setelahnya akan melebur. Kalau dia awalnya dari den, maka dia akan melebur menjadi ten. Ini pernah saya bahas dulu. Silahkan di scroll ke bawah atau nanti juga kita di unit-unit berikutnya akan belajar lagi juga. Nih, bukan ders den ya.
karena tidak harmoni, nggak enak dibaca. Jadinya adalah der stand. Der stand Sondra. Der stand Sondra. Bosch musun. Habis pelajaran, habis kelas. Sondra itu setelah ya, after. Der stand Sondra. Bosch musun. Bosch itu kosong. Kayak available nggak gitu ya. Musun. Kamu kosong nggak habis pelajaran? Habis pelajaran kamu kosong nggak gitu. Saya punya firasat dia kayaknya suka ngajakin aneh-aneh, males lagi capek pengen pulang aja. Saya bakal bilang hire. Saya bilang hire Bosch Daily. Hire Bosch Daily. Misalnya karena saya lagi ngepingin keluar, atau karena mungkin memang saya ada agenda, ada acara atau ada janji lain setelah kelas. Jadi saya bilang hire Bosch Daily. Enggak, saya enggak kosong gitu. Nah, biasanya ketika kita mengucapkan kata maaf, hire gitu ya. Biasanya di Turki itu kita awali dengan kayak kita bilang sorry dulu. Sorry, atau misalnya kayak penyesalan, atau kita pakai ungkapan ini nih, maalesef itu kayak kalau di bahasa Inggris tuh kayak apa sih, unfortunately gitu loh. Unfortunately, aduh sayang sekali. Maalesef. Jadi kalau ditanya der stem sonra boş musun, maalesef boş değilim gitu ya. Aduh sorry gitu. Kayak ya sayang banget, gue lagi ada agenda nih habis ini, kayak gitu. Maalesef gitu. Ini gak usah dihafalin, nanti kita akan belajar seiring berjalan waktu. Pokoknya teman-teman yang penting bisa ngerumus aja sendiri ya ini. Yorgun musun hayır, salah. Nomor 5 ya. Dersten sonra boş musun? Hayır, boş değilim. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, ini. Nomor 6. Bu itu ini, akşam itu sore, this afternoon. Bu akşam afternoon mah siang ya, evening. Bu akşam neredesin? Bu akşam neredesin? Kayak sore ini kamu di mana? Nah, ini kan mungkin agak ambigu ya, kayak karena dia nanyanya konteksnya untuk nanti. Misal saya ketemu sama teman nih atau lagi ngobrol di kelas, terus dia nanya, Bu akşam neredesin? Sore ini kamu di mana? Padahal kita lagi ngomongnya siang-siang. Nah, jadi teman-teman di Turki itu ketika ditanya neredesin misalnya, itu tidak dalam banyak bahasa percakapan, konteksnya itu adalah bisa jadi gelecek zaman atau future gitu. Walaupun ini kan sebenarnya neredesin itu dia konteksnya lebih ke present, sekarang dia nanyanya. Tapi maksudnya pertanyaan ini adalah karena ini ada keterangan waktu bu akşam gitu. Maka dia konteksnya adalah future tense gitu. Jadi nanti sore tuh kamu ada di mana? Bakal ada di mana kira-kira gitu nanyanya ya. Jadi mengartikannya seperti itu. Kan gak mungkin di sore ini kita lagi duduk di sore terus kita bilang atau saya bilang, sore ini kamu ada di mana? Lah kan ini gue lagi ngobrol sama lu gitu kan, kayak gitu ya konteksnya. Jadi dia ngobrol sekarang untuk rencana nanti sore. Cuman memang jedanya nggak terlalu jauh gitu, kayak gitu. Masih di hari yang sama, cuman jeda waktunya beda sedikit ke sore. Jadi bu akşam, sore ini kamu di mana? Kamu bakal ada di mana? Gitu. Itu satu konteksnya. Atau yang kedua, bisa aja ini lagi sama-sama sore, tapi orangnya lagi nggak ada di dekat kita. Misal kita lagi teleponan, Bu akşam neredesin? Kamu lagi di mana? Lagi di mana gitu. Apakah lagi di Lokanta kah, atau misalnya lagi di mana, misalnya di Posta gitu kan, atau lagi di mana. Itu juga bisa juga konteks yang kedua. Tapi kalau saya lebih cenderung mengartikannya yang ke satu ini konteksnya adalah tadi ya, nanyanya sekarang untuk nanti sore, rencana gitu. Bu akşam neredesin? Sore ini kamu di mana nih? Kayak kira-kira plannya lagi di mana gitu. Nanti saya jawab, Bu akşam evdeyim. Saya gak akan kemana-mana soalnya. FD nih. Bu akşam evdeyim. Bu akşam evdeyim. Gitu. Jadi dia jawabnya juga
konteksnya adalah konteks simple. Nerdesin kayak FDYim. Tapi Bu Aksyam, tapi ada keterangannya Bu Aksyam karena dia juga nanyanya Bu Aksyam. Sore ini gitu. Oke? Semoga cukup kebayang. Nomor 7. Wah, ini nih. Çalışkan mısın? Çalışkan itu rajin, diligent. Konteksnya lebih ke konteks belajar. Çalışkan mısın? Rajin. Sebenarnya nggak harus selalu belajar sih, kerja juga bisa ya, giat, rajin gitu. Nah, ini jawabannya mau apa? Çalışkan mısın? Erna çalışkan mısın? Oh, tabii hocam. Tabii ki çok çalışkanım gitu kan. Tentu saja saya rajin banget orangnya. Atau jawaban standar. Evet, çalışkanım. Ya, dia nanyanya begitu ya, kita jawabnya bagus-bagusin ya. Çalışkanım. Evet, çalışkanım. Lagi. Ya, silabel terakhir vokalnya adalah A. Jadi, imbuhan itu belakangnya akan ikut vokal tebal juga. 6. Çalışkanım. Evet, çalışkanım. Kalau jawabannya hayır, çalışkan değilim. Ya. Jadi belajar bahasa Turki itu ketika kita sudah hafal satu nama sifat dan kita mau cari opositnya dan kita belum tahu apa opositnya itu, gak perlu bingung-bingung. Jadi kalau misalnya ditanya Erna çalışkan mısın? Saya cuma taunya çalışkan itu rajin. Saya nggak tahu kalau malas itu apa bahasa Turkinya. Tapi saya nggak bisa jawab kalau saya çalışkanım, kalau saya rajin. Saya tuh aslinya malas misalnya. Saya nggak perlu bingung, aduh malas itu apa bahasa Turkinya. Jawab aja, hayır çalışkan değilim. Gitu aja. Ya, sama kayak ini, aç mısın? Aç itu lapar. Aç mısın? Lapar nggak? Saya nggak tahu nih, kenyang itu bahasa Turkinya apa. Tapi saya nggak lapar, bilang aja, hayır aç değilim. Hayır aç değilim. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung kalau belum tahu kenyang itu apa bahasa Turkinya, bilang aja aç değilim. Enggak, saya nggak lapar. Oke. Nomor 9 ya. Nomor 9. Bisa bingung. Nomor 9. Kaç yaşındasın? Berapa usianya? How old are you? Gitu. How old are you? Kaç yaşındasın? Erna kaç yaşındasın? Berapa? Ini misalnya saya anak S1 misalnya ya. Saya anak S1 terus semester 3 lah misalnya. Semester 2. Erna kaç yaşındasın? Ben, boleh pakai ben boleh enggak? Ben. Biasanya kalau semester segitu berapa sih usianya? 19 ya misalnya. 19 yaşındayım gitu. Ben 19 yaşındayım. Kalau nggak mau pakai ben boleh. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındayım. Gitu. 19 yaşındayım. Bisa ya? Nomor 10 terakhir. Hasta mısın? Tadi yorgun. Kamu capek nggak? Sekarang ditanya hasta mısın? Kamu sakit apa enggak nih? Saya biar ekspresinya tidak selalu lemah lunglai, saya jawab enggak aja. Hayır. Siapa bilang sakit? Hayır. Apa? Saya nggak tahu ya sakit itu apa bahasa Turkinya misalnya. Jawab aja hasta. Hayır. Hasta. Değilim. Hayır, hasta değilim. Gitu. Oke, lucu kan? Hasta itu lucu banget. Tapi Tapi jangan namain anak atau keponakannya pakai nama hasta ya. Dalam bahasa Turki hasta itu artinya sakit. Hayır, hasta değilim. Jawabnya gitu. Oke, semoga jadi doa ya. Kita semua semoga sehat-sehat selalu, terutama di masa pandemik ini. Oke, itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Belajar ya, nanti belajar sendiri, perkenalan sendiri. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti ada dinleme ini. Kita belajar kata-kata sifat nih di bagian sini ya. Jadi lawannya apa, positif negatifnya apa.
Terus ada ini kultur dan kulture. Habis itu tinggal ini deh ya, post test di unit yang kedua. Gitu deh. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Guru Syurus. Assalamualaikum.